Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Ayahnya Dowling menanyakan ada berapa kemungkinan anaknya bisa sembuh. Dan Wu Wangdong itu pun tanpa ragu menjawab kemungkinan Dowling akan sembuh sekitar 80%. Namun Wu Wangdong meminta agar ayahnya Dowling tidak ikut campur dengan tiba-tiba saat dia melafalkan sebuah mantra. Jadi Wu Wangdong akan membawa Dowling kecil ke dalam ruangan pemeriksaan untuk diobati dan meminta mereka berdua untuk menunggu di ruangan aula. Wu Wangdong pun langsung saja membawa masuk Dowling ke dalam ruangan pemeriksaan. Saat dibawa pergi, Dowling kecil seperti tidak ingin berpisah dengan kedua orang tuanya. Namun ibunya menenangkan Dowling kecil dengan mengatakan bahwa ibunya akan berada di ruangan aula dan Wu Wangdong akan membawanya masuk untuk diobati. Ibunya meminta Dowling kecil agar tidak nakal saat di dalam. Ibunya sangat khawatir dengan Dowling akan pengobatan itu. Tapi ayahnya Dowling mencoba menenangkan ibunya dan meminta agar jangan khawatir karena menurutnya tidak ada yang akan terjadi. Ibunya Dowling merasa ada yang salah dengan Wu Wangdong karena Wu Wangdong berjalan dengan terburu-buru membawa Dowling masuk ke dalam. Kemudian ayahnya Dowling lagi-lagi meminta agar istrinya jangan terlalu khawatir. Menurut ayahnya Dowling, Wu Wangdong adalah senior yang dihormati di Provon Real. Apalagi mereka tidak mempunyai dendam apapun padanya. Ayahnya Dowling menganggap kalau tidak ada motif bagi Wu Wangdong untuk menjebak mereka. Ibunya Dowling berharap jika kejadian kedepannya seperti yang dikatakan oleh suaminya. Di luar aula, petir masih menyabar dengan sangat kuat. Sementara di dalam ruangan yang lain, Wu Wangdong menceritakan tentang Dowling kepada Wu Wangking bahwa Dowling kecil memiliki nafas primitif legendaris dalam tubuhnya. Wu Wangking kembali bertanya kepada Wu Wangdong untuk memastikan bahwa Dowling kecil memang memiliki napas primitif legendaris. Dan Wu Wangdong sangat yakin akan hal itu setelah memeriksanya. Kemudian seorang tetua yang bertongkat dan memiliki mahkota merah di kepalanya menyela pembicaraan itu. Dia mengatakan bahwa nafas legendaris primitif tidak muncul dalam bertahun-tahun. Dikatakan kalau di zaman legenda kuno, Saint kuno yang cantik pernah memiliki fisik primitif legendaris, dan kekuatan Saint tersebut berhasil mendominasi 4 benua selama ribuan tahun. Tetua bertongkat tidak menyangka bahwa dari keluarga Taois akan mempunyai seorang putra yang memiliki nafas primitif legendaris. Kemudian seorang tetua yang memiliki tahi lalat di wajahnya pun ikut bicara. Dia menganggap bahwa selama ini Taoisme tidak lagi berjaya dan dia pun mengira bahwa Taoisme ingin bangkit di kehidupan era ini. Mendengar hal itu, membuat Wu Wangking naik emosi. Karena bagi Wu Wangking, di era itu harusnya menjadi milik klan Wu, dan dia tidak akan pernah membiarkan klan Wu jadi yang kedua. Tetua yang bertahi lalat pun menyetujui pendapat dari Wu Wangking. Menurutnya, orang-orang Taois tidak lagi memiliki kekuatan seperti orang terdahulu. Mereka masih tidak tahu tentang primordial Ekaristi. Dia berprasangka, jika klan Wu mengakhiri riwayat Dowling saat itu juga, maka klan Dao juga tidak akan berani mengatakan apa-apa. Tetua yang memiliki tongkat menilai bahwa rencana itu terlalu gegabah untuk melakukan semuanya. Dia mengira tidak perlu mengakhiri riwayat Dowling. Namun baginya, sekarang saudara ketiga akan menjadi dokter untuk Dowling, jadi dia bisa melakukan apapun tanpa diduga. Tetua bertahi lalat menilai bahwa tetua bertongkat sangatlah bijaksana menilai keputusan. Wu Wangdong menatap Dowling yang berada di dalam sebuah bola berenergi. Di samping itu semua, Wu Wangdong merasa bahwa dia diberkati oleh dewa. Tetua yang bertahi lalat yang melihat dia berkata seperti itu pun menjadi bingung tentang apa yang membuat Wu Wangdong merasa diberkati oleh dewa. Menurut Wu Wangdong, dalam sekejap dia tiba-tiba memikirkan sebuah metode kuno. Metode kuno itu pun bisa memadukan fisik seseorang. Bagi Wu Wangdong,
Akan hebat jika mereka memadukan asal Qi di tubuh Dowling ke dalam tubuh Woody. Tetua lain yang mendengar ide itu pun menjadi terkejut. Menurut Wu Wangking, nafas primitif yang legendaris sangatlah menakutkan. Dia merasa jika memang benar energi asal yang ada pada Dowling bisa diekstrak dan terintegrasi dengan kekuatan suci di dalam, maka Wu Wangking sungguh tidak bisa percaya akan bagaimana mengerikannya Kaisar Woody di masa depan. Dia meminta Wu Wangdong untuk mengintegrasi dan mengekstrak energi Dowling dan harus diselesaikan dengan cepat. Wu Wangking tidak peduli bagaimana banyak bahaya yang akan terjadi nantinya. Di luar aula, petir masih menyambar dengan sangat menakutkan, dan hal itu membuat ibunya Dowling semakin khawatir akan keadaan Dowling di dalam ruangan. Saat Wu Wangdong keluar dari ruangan pemeriksaan, ibunya Dowling dengan tidak sabar meminta suaminya untuk menanyakan tentang apa yang terjadi pada Dowling. Ayahnya Dowling pun langsung menanyakan hasil pemeriksaan tersebut. Wu Wangdong menjelaskan bahwa Dowling kecil tidak apa-apa. Tetapi jika Dowling ingin pulih, maka Wu Wangdong menyarankan agar Dowling dirawat untuk beberapa hari, dan dia akan tinggal di Wudian. Ibunya Dowling meminta agar dia melihat keadaan Dowling sekarang. Tetapi Wu Wangdong tidak mengizinkannya dengan beralasan bahwa Dowling kecil baru saja berbaring. Jadi dia meminta ibunya Dowling untuk jangan mengganggunya. Namun lagi-lagi ibunya Dowling bersikeras untuk melihat anaknya walaupun hanya sebentar. Karena hal itu, Wu Wangdong menganggap bahwa ibunya Dowling tidak mempercayainya. Dia meminta agar ayahnya Dowling mengambil Dowling dan lekas pergi dari sana. Dia mengatakan itu hanya untuk memainkan sebuah trik agar ayahnya Dowling mempercayainya. Lalu dia berjalan masuk ke ruangan sebelumnya dan meminta agar ayahnya Dowling mengikutinya lalu bisa pergi dengan membawa Dowling. Ayahnya Dowling termakan trik yang dimainkan oleh Wu Wangdong. Dia merasa selama Wu Wangdong bisa menyembuhkan putranya, maka dia dan istrinya akan membiarkan Wu Wangdong untuk mengatur semuanya. Jika memang begitu keputusannya, Wu Wangdong meminta agar mereka menunggu dengan tenang karena dia akan melakukan pengobatan kepada Dowling, serta akan menginformasikan keadaan Dowling kepada mereka dengan sewajarnya. Dalam ruangan pemeriksaan, mereka mengatur bola dimensi secukupnya, agar mereka tidak perlu khawatir tentang kebocoran energi asli dari nafas primitif legendaris. Mereka menaruh Woody dan Dowling di dalam bola dimensi yang sama. Kemudian Wu Wangdong akan menggunakan metode kuno untuk menyerap origin Dowling dan menuangkannya ke dalam tubuh Kaisar Wu. Tetua bertongkat masih meragukan jika metodenya tidak aman. Baginya, jika Kaisar Wu terluka oleh penyatuan, maka dia dan Wu Wangdong tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Wu Wangdong meminta tetua bertongkat agar jangan khawatir. Bahkan jikalau ada sebuah kecelakaan, maka Dowling kecil yang akan pertama berakhir. Wu Wangdong meminta tetua bertongkat untuk membantunya menyegel aula dalam, karena dia akan memulai melafalkan mantra. Lalu tetua bertongkat menggunakan skill Dark Barrier untuk menyegel aula dalam dengan cukup kuat agar tidak ada orang yang masuk mengganggu mereka. Lalu tetua bertongkat melepaskan ki aura penyegelannya. Ibunya Dowling yang berada di ruang tunggu langsung merasa khawatir. Dia seolah-olah bisa merasakan ada sebuah aura yang terlepas dari balik ruangan pemeriksaan. Ayah Dowling yang melihat istrinya tiba-tiba gugup pun bertanya kepadanya apa yang terjadi. Ibunya Dowling merasa bahwa dia tidak bisa lagi merasakan nafasnya Dowling. Sementara ayahnya Dowling menganggap bahwa hal itu terjadi mungkin karena Wu Wangdong sedang memulihkan tubuh Dowling. Tetapi ibunya Dowling merasa selama ini dia selalu mempunyai perasaan buruk. Dia selalu merasa kalau sesuatu akan terjadi pada Dowling. Dalam ruangan pemeriksaan, Wu Wangdong mengeluarkan skill Soul Piercing. Sebuah aura merah muncul dan aura tersebut menuju ke tempat Dowling berada. Aura tersebut menusuk lutut Dowling hingga tembus. Tidak hanya lutut, tangannya Dowling pun ditusuk hingga tembus. Seketika membuat Dowling membuka matanya karena terkejut. Dowling kemudian berteriak sekeras mungkin karena kesakitan akibat tusukan dari aura yang dikeluarkan oleh Wu Wangdong. Aura tersebut menusuk beberapa bagian di tubuhnya
dan Dowling berteriak dengan sangat keras memanggil ayah dan ibunya. Wu Wangdong dapat merasakan bahwa energi original dari tubuh Dowling mulai menyebar. Tetua bertongkat sampai terkejut melihat fenomena itu, karena baginya nafas primitif legendaris sungguh luar biasa. Tapi tetua bertongkat sedikit khawatir. Jika metode itu dilanjutkan, maka dia khawatir kalau Dowling kecil akan berakhir kesakitan sebelum integrasinya berhasil. Wu Wangdong tidak mempedulikan akan berakhirnya Dowling. Jika dia gagal dalam integrasinya, dia merasa tidak buruk membiarkan Kaisar Wu kehilangan satu belati yang tersembunyi. Wu Wangdong kemudian akan memulai penyatuan energinya kepada Kaisar Wu. Dia meminta tetua bertongkat untuk membantunya menjaga jalan masuk agar tidak ada penyusup. Namun, jika memang ada penyusup masuk ke ruangan itu, dia meminta agar tetua bertongkat untuk mengakhiri riwayat penyusup tersebut. Wu Wangdong langsung saja bersiap memulai penyatuannya. Dia berharap untuk berhasil melakukannya dalam satu gerakan. Setelah merapalkan mantra, dia langsung saja fokus untuk memulai penyatuannya. Sementara Dowling kecil tiba-tiba berteriak dengan sangat keras karena kesakitan. Ibunya dapat merasakan jika Dowling sedang berada dalam bahaya sambil memanggilnya dan suaminya. Dengan sangat khawatir, ibunya Dowling meyakinkan suaminya bahwa dia mendengar Dowling memanggilnya. Namun ayahnya Dowling tidak mendengar apapun dari tadi. Ayahnya Dowling menganggap bahwa mungkin istrinya terlalu gugup. Namun ibunya Dowling mengatakan bahwa dia tidak mungkin salah kali ini. Dia meminta agar suaminya mempercayai omongannya, karena menurutnya pasti ada yang terjadi dengan Dowling. Insting dari seorang ibu tidak mungkin akan salah. Dengan segera, suami istri tersebut menuju ke ruangan pemeriksaan. Di depan mereka sudah ada pintu aula pemeriksaan yang dikatakan oleh Wu Wangdong sebelumnya. Ayahnya Dowling menjadi terkejut ketika dia merasakan ada sebuah penghalang pada pintu tersebut. Ibunya Dowling meminta suaminya untuk merusak pintunya. Ayahnya Dowling akan mencoba saran dari istrinya dengan sekuat tenaga. Kemudian ayahnya Dowling mengeluarkan kekuatan aura spirit divine-nya. Lalu dia mengarahkan spirit divine tersebut untuk menghancurkan pintu aula pemeriksaan. Kekuatan aura spirit divine menghantam penghalang tersebut dengan sangat kuat. Sementara itu, tetua bertongkat yang mencoba menahan penghalangnya mulai merasakan kewalahan. Dia seperti sudah tidak sanggup lagi untuk menahan penghalang itu, karena kekuatan dari ayahnya Dowling melebihi dari perkiraannya. Dia meminta agar Wu Wangdong untuk menyelesaikan ritual pemindahan energi tersebut, karena dia benar-benar sudah tidak sanggup menahan penghalang tersebut. Wu Wangdong tertawa dengan sangat senang, karena dia berhasil memindahkan energi nafas primitif legendaris kepada Kaisar Wu. Setelah cukup lama mencoba menyerang penghalang itu, akhirnya ayahnya Dowling berhasil menembus penghalang itu dan membuka pintu aula tersebut. Tetua bertongkat menjadi terhempas cukup jauh seiring akan penghalangnya yang ditembus. Ayahnya Dowling dengan sangat khawatir meneriaki Wu Wangdong di mana putranya berada. Sementara Dowling kecil yang telah keluar dari bola dimensi mengatakan kepada kedua orang tuanya kalau dia mengalami kesakitan. Ibunya meminta agar Dowling tidak takut dengan apapun. Dengan segera, ibunya menghampiri Dowling di tempat dia berada. Ibunya sangat cemas dengan Dowling. Dia menanyakan kepada Dowling apa yang terjadi kepadanya. Mungkinkah mereka mengancam anaknya? Namun Dowling tidak tahu apa yang terjadi. Dowling hanya mendengar kalau Wu Wangdong mengatakan kalau dia mempunyai nafas primitif asli. Dowling merasa seluruh badannya sangat sakit. Ibunya sangat terkejut setelah tahu kalau Dowling mempunyai nafas primitif asli. Seketika Wu Wangdong menjadi panik. Dia meminta agar suami istri tersebut tidak mendengarkan omong kosong Dowling. Wu Wangdong mengatakan bahwa yang terjadi barusan adalah kecelakaan saat pemulihan. Tapi dia berjanji akan memberikan kompensasi kepada mereka. Mereka bisa memilih eliksir tingkat atas apapun yang diinginkan. Ayahnya Dowling pun melihat seorang anak dalam bola dimensi. Dia mengira mungkin anak yang di dalam dimensi bola tersebut adalah Kaisar Wu.
Ayahnya Dowling tidak menyangka kalau mereka akan bereksperimen dengan tubuh anaknya. Bagi ayahnya Dowling, mereka semua sangatlah menjengkelkan karena terlalu banyak penipuan. Dia mengatakan itu sambil melepaskan auranya. Wu Wangdong meminta tetua bertongkat untuk mengambil Kaisar Wu yang masih di dalam bola dimensi. Tetua bertongkat itu pun dengan segera mengambil Kaisar Wu. Tetua bertongkat itu akan pergi terlebih dahulu untuk mengamankan Kaisar Wu. Ayahnya Dowling mengarahkan serangannya kepada tetua bertongkat yang ingin lari darinya. Tetua bertongkat merasa kondisi itu tidak bagus untuknya. Bahkan dia sampai tidak bisa berkedip akibat serangan dari ayahnya Dowling. Namun serangan ayahnya Dowling itu masih bisa ditahan. Tetua bertongkat seketika sadar jika penahanan Wu Wangking telah menyelamatkannya. Kemudian tetua bertongkat segera menghilang dari sana dengan sangat cepat. Sementara Wu Wangking mengatakan bahwa tempat itu adalah aula seni bela dirinya, bukan tempat untuk Dao Xiaotian berbuat seenaknya. Ayahnya Dowling berteriak dengan emosi. Dia mengatakan bahwa Wu Dian dan Taois selama ini selalu menjaga air tetap baik di sungai. Tapi entah kenapa klan Wu memulai terlebih dahulu menyakiti putranya. Wu Wangking merasa jika semua orang tidak bersalah. Akan tetapi Dowling bersalah atas dosanya karena mempunyai nafas primitif yang legendaris. Bagi Wu Wangking, nafas primitif legendaris bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh Taois. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.